Kepers, jumpa lagi di Kepo Komik Madeti. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Malam ini kita mau ngobrol sama komikus pujaan hati, Gary Gastoni. Halo Kang Gary. Apa kabar? Waduh. Halo semua. Baik. Lama tak bersua nih kita. Ya, buat Kepers yang belum tahu, Gary ini komikus Indonesia yang sudah melanglang buana ke luar, Gary ya. Bener ya, Gary ya? Selain komik lokal, keluar bioskop tapi. Keluar bioskop. Selain komik lokal, juga komik luar pernah dibuat Gary. Oke, sekarang ya, alhamdulillah. Kita udah lama gak ketemu, Gary ya. Terakhir Popcorn apa Indo Comic Con ya? Terakhir tuh Indo Comic Con, seingat gue sih. 2019 ya? Terakhir ketemu. 2 tahun lalu ya? Betul? Iya, 2019. Oke. Ya betul. Ya sebelum pandemi lah. Itu terakhir ketemu. Dan itu juga setelah gue rehat berapa tahun nggak ada konvensi kan, baru di situ, baru nol lagi. Iya. Kangen-kangenan kita. Jadi, tadi gue buka laptop, Ger. Gue cari-cari, kapan sih kita pertama kali ketemu? Ya. Ternyata 2011, Ger. 10 tahun lalu, Ger. 2011, wah. Acara di lalu ya, hebat. Acara dimana di itu? Kinokuniya yang launching komik Art Jam. Iya. Coba. Ada Art Jam, iya bener. Coba gue share ya. Gue coba share screen ya. Iya. Gue coba share screen. Semoga bisa kelihatan. Share. Nah, ini dia. Kelihatan, Ger? Belum. Oh iya nih. Belum, lagi ngeloading. Nah ya, ada nih. Gue coba gedein ya. Banyak juga di foto-foto. Banyak. Nih. Ingat, Ger, fotonya, Ger? Oh iya benar. Kita lagi launching bukunya Imaginary Friends plus Heavy Metal nih. Heavy Metal, betul. Nah ini nih panggungnya, ingat kan lo? Oh iya benar, iya. Benar. Nah. Ini pertama kali kita punya acara juga ini. Iya. Oh itu ada. Ada Topik Antumbre, ada Sanigo. Yoi, halo Topik. Masih kurus-kurus semua gini. 10 tahun yang lalu. Lihat nih, Arja masih cupu ya. Di sudut dia aja, nggak dikerubutin orang. Nih foto lu, Ger, ada Ger lo, lu kan? Oh iya benar. Iya. Nah, ini ada Wenhu sama Sanigo ya. Muncul lagi Antumbre. Ada Iksan masih kurus. Di sini dia disebut apa? Brainy Smurf di sini dia. Iya benar. Ada gua. Iya tuh, masih culun-culun semua tuh. Inilah satu-satunya event yang Artjam ngejar fans untuk dikasih tanda tangan. Jadi bukannya kita ngejar Artjam, tapi dia cari-cari mau tanda tangan nggak gitu. Ini dia eventnya. Ingat banget gue. Ya tapi ini kayaknya cikal bakal dari convention komik-komik di Indonesia ya. Karena acara-acara hitungan internasional, ada artis mulai rame, plus betul. Ada awal-awal ya. Di sini juga kita yang para fans komik di Jakarta pada ngumpul kenalan tuh pertama kali di sini ketemu darat ya. Sebelumnya kan lewat Facebook. Oh ya, gitu. Nah, jadi ini pertama kalinya kita ngumpul tuh di sini beneran. Kita kenalan tuh di sini. Tanggalnya tuh 11 November 2011, Der. Berapa? 11 November 2011. 11. Oh, wes gila, angka bagus tuh. Angkanya angka cantik. 4 hari sebelum ulang tahun berarti gue tuh. Asik. Ini bagi-bagi komiknya dijual di situ langsung ludes ya. Karena kita habis kan ya. Dan emang kita juga nggak bawa banyak banget sih, inget gue waktu itu, karena persiapannya waktu itu emang minim banget. Karena kalau nggak salah yang gue inget ceritanya tuh si Imaginary Friends Studio ini kan
orang juga nggak banyak yang nggak tahu ya kita berkecimpung di apa dan ngapain gitu. Betul. Ya ini juga ajang-ajang kita kalau nggak salah memperkenalkan diri bahwa ya di Indonesia itu ada studio yang kerjaannya internasional waktu itu, khususnya di bidang ilustrasi. Kita masih masih ilustrasi ya, belum komik banget karena Ya, masih ya. ngerjain banyak pekerjaan yang lain selain komik soalnya. Cuma di sini udah mulai nih, udah mulai DC, udah mulai masuk, Marvel juga udah mulai masuk, plus Mm-mm. indie yang lain udah mulai main ke kita nih. Jadi salah satunya heavy metal sih kita disupport waktu itu. Iya, iya. Hampir satu edisi khusus kalau nggak salah. Iya, Seingat betul. gue nih, ya, SDCC 2011 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ya. iya, iya, San Diego Comic Con ya. iya betul betul. Nanti gue tampilin di sini komiknya. Masih ada tapi di atas. Oh, Nanti wah, gue gua tampilin di aja sini. sampai belum punya nih komik. Udah Oh, langka tenang, banget tenang. nih. Oh yes, Akan warna gue pamerkan. karun. Nah, nih sesi tanda tangan nih IFS masih Oh lengkap ya. iya, masih lengkap lengkap. Ya Uh, formasi awal ini. masih awal. Uh, Ya, lihatlah masih pada cupu-cupu. Nah, Taufik lagi muncul. gue inget bergabung sama IFS tuh soalnya 2009 gue ingetnya. 2 tahun berarti di sini ya. Ya udah Oke 2 tahun nih. si Roald masih gaya. Sekarang juga masih gaya dia. Oh boleh tuh kapan-kapan tuh diundang tuh Om Roal ngobrol tuh. Seru Siap, tuh. siap. Nah ini nih, gue tanda tangan. Ah, Yoi. dia. Si Sultan Iksan. Iya, ini Guys. fotonya. Lumayan berkesan. Ya ada Winston, masih ada Winston. Oh Winston ya. Iya, Dia datang dari Singapura nih. Kebetulan kalau nggak salah dia lagi kerja di sini sih. Cuma emang iya. Nih. Ya, Om Aji. Oh, Om Aji. Ya, gue pertama kali ketemu Om Aji juga di sini nih. Gue Iya, inget semua kita si ketemu di sini awalnya. Rama juga di sini pertama kali ketemu Iya. si Rama nih. Jadi sebelumnya itu kita ketemu di Facebook. Ketemu di Facebook buat ikut grup, terus akhirnya ada event ini, gimana caranya kita ngumpul di sini lah. Pertama kali kita ketemuan semua di sini. Awalnya semua di sini. Termasuk waktu itu kontak sama gue juga gimana caranya di kita apa gue masuk ke komunitas itu ya Lupa. Tapi kayaknya ini berkali-kali, terus kita akhirnya itu hari Minggu kalau nggak salah, Minggu sore ya, Minggu siang ya. Iya. Minggu siang habis jam 1 ya. Iya. Ini lumayan rame, full acaranya. Oh, bagi pada pamer Rame. komik-komik nih. Iya. Ya inilah kita 10 tahun lalu. Iya. Ada si Dennis. Betul. Oh iya, bener ya ada si Denny segala ya. Ini pertama nih kita keluar. Gitu. Berarti bareng-bareng ya. IFS keluar pertama kali, kita juga ngumpul pertama kali di sini ya. Iya. Jadi bisa jadi tonggak sejarah gitu. Betul. Setelah ini kan kalau nggak salah ada Toy Fair ya. Betul ya, Toy Fair ya? Ya, mulai ya. Mulai Kita ya? akhirnya mulai main di Toy Fair karena Terus popcorn ya? baru mulai ya itu launching popcorn karena kita ya bisa dibilang kan popcorn bikinannya Sani juga idenya kan. Jadi emang Sani yang bikin Nah, ini Rama mulai sesi pertanyaan. Aduh, iya, lumayan juga. 10 tahun lalu loh, 2011. Iya. Ini Iksan dipanggil Benny Smurf di sini sama Dennis nih eventnya. Nah, ini foto-fotonya sebelum pulang. Tapi nggak ada kan? Gue yang moto kayaknya. Aswin ada Aswin ada Marcel juga pertama kali kalau nggak salah ya kita ketemu di sini juga nih. Akhirnya jadi tips sekarang ya, lu Rama, Aswin, Marcel ya. Iya, sekarang gue gabung di Skylar ya, Komik Indonesia. Good luck lah buat komik baru, nanti ceritain ya komik barunya gimana ya. Siap. Oke, sekarang kita ngomongin yang lain. Jadi K-Powers, Gary ini banyak komiknya. Jadi pertama kali saya tahu tuh komiknya kalau nggak salah Lady Death. Kalau yang bukan. Kaliber dulu yang sama Kaliber Radikal. Ya. Kaliber Radikal ya. Itu pertama yang benar-benar yang major tapi ya yang udah
udah ada publishing besar yang hire kita secara khusus. Waktu itu keluar di situ bareng sama komiknya Anto juga tuh, Hercules. Oke. Nah, tahun berapa ya? Gue jadi lupa ya. Kayaknya 2000, kayaknya deket-deket sini soalnya, nggak jauh dari kita tadi ketemu itu. Oh Apa kalau gitu. nggak salah malah gue sedang ngerjain proyek itu kalau nggak salah ya. Karena Eh, sejak udah itu, awal-awalnya apa, Ger? Awal-awalnya pertama kali lo buat komik itu apa? kalau komik gue pertama man sejarah gue bikin mah dulu tuh zaman 96 sebenarnya. 96 ya? 95 95 96 lah buat komik Indonesia itu pun bikin-bikin sendiri lah gitu. Namanya apa, Ger? Dipublishin secara, gue judulnya dulu Warik namanya. Warik. Itu Oke. terinspirasi dari Carok. Waktu itu kan zaman mulai Carok dengan QN-nya itu Oke, oke. mulai naik banget kan. Di situ gue juga lagi, gue inget lagi SMA, itu SMA kelas 2-an. Di situ Mm-mm. gue mulai yakin kalau wah nih gue ke depan gue harus jadi komikus nih gitu. Itu tonggak pertamanya tuh. Begitu gue ngeliat wah Carok gila, komik Indonesia udah bisa segini nih. Tahun itu ya gebrakannya edan-edanan juga, biarpun Mm-mm. munculnya cuma satu ya, tapi jadi legend. Sampai sekarang jadi legend. Ya termasuk Oke, buat gue itu ini pertama tuh. Di situ gue create Warik juga, komik pertama itu gara-gara ikut lomba dengan mereka. oke, oke. Terus sampai ikutan PPKN apa ya namanya ya, itu yang Pekan Komik Nasional Oke, dulu tuh, oke. ada tuh di depan Gambir. Gue ingetnya tuh di situ pertama kali ketemu Mas Aan dengan apokayannya gitu, Om Pipin sama karya pertamanya tuh apa tuh lupa. Wah pokoknya Di kumpul PKN itu ya? komikus-komikus. PKN itu udah tahun segitu tuh. Ya sejak itu gue bercita-cita tuh, wah gue harus jadi komikus nih, Tapi gimana itu dulu caranya belum gitu. belum gabung studio? Belum, masih sendiri? Belum, masih sendiri. Makanya gue mencari cara nih, gimana caranya supaya gue bisa 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 ketemu dengan lingkungan ini, ya gue masuk ke komunitas itu kan, Oke. MKI waktu itu, Masyarakat Komik Indonesia gitu. Ah. Gue ketemu Ucup, ketemu Mas Wahyu waktu itu, yang waktu itu kalau nggak salah ketuanya masih Mas Wahyu itu. Wah banyak sih, Itu tahun akhirnya 96 kira-kira ya? 97, 98 ya gitu 8 ya? gitulah. 96, 97 gue ingetnya sih. 98 Oke. gue kuliah di Bandung karena gue tahu nih wah KN ternyata di Bandung nih Oh, berarti basisnya, waktu makanya masih gue masih kuliah ya? iya mau masuk kuliah tuh gue maksain mau ke Bandung karena gue pengen Oh, ketemu oke. studio itu KN yang bikin bikin Carok gitu, makanya gue ngejar ke sana Mm-mm. sekalian. Gue mau kuliah juga, gue pikir udahlah sekalian nih gue, karena emang cita-cita gue udah niat banget tuh gue harus jadi komikus gimana Komik. caranya. Berarti dulu kuliah di Bandung jurusan desain memang? Desain, gue masuk ke desain komunikasi visual, gue ITENAS Oke. waktu itu tahun 98. Ya gue akhirnya ketemu studio itu KN itu, akhirnya ketemu Ucup. Di Oke. situ pertama pertama kalinya tuh ketemu Ucup. Dari situ gue mulai berkarir lagi bikin komik dulu dengan Mas Tony, Mas Diono, mulai Mm-mm. awal-awal tuh tahun-tahun itu kita bikin sekuen apa majalah-majalah kumpulan komik gitulah Jadi mulai dengan sampai. bareng-bareng ya dulu ya sama artis-artis lokal ya? Mas Ya, ya, Tony. sama artis lokal. Ya, bener. Waktu itu Mm-mm. ya yang lumayan senior ya di Bandung waktu itu beliau kan. Akhirnya Oke, kita oke. berapa kali proyekkan. Ya termasuk dengan Mas Ao waktu itu gue satu studio soalnya sama Mas Ao sama YouTube gitu. Oke. Nah, terus Di situ mulai awalnya. gabung, mulai seriusnya kapan tuh? Setelah gue lulus kuliah, gue baru mulai kenal ternyata kita bisa nih berkarir ke kancah internasional. Sebelum Hmm. itu juga udah mulai cari-cari tahu ya. Hmm. Karena waktu itu mulai ada masuk Wizard Indonesia tuh di Oh, itu oke. Ah. lumayan jadi pencerahan juga tuh buat komik-komik Indonesia tuh gitu. Wah Hmm. ini ada Wizard Indonesia nih gitu. Gue mulai masuk ke sana cari-cari tahu sampai pernah ya akhirnya jadi itu punya link ke luar juga Hmm. karena internet waktu itu udah mulai mulai masif lah ya. Kita udah Tapi itu mulai masih sendiri sering ya? Masih sendiri, masih bukan sendiri, perusahaan. masih Sendiri ya, ya masih. ya belum masih sendiri. Oke, Ya oke, oke. akhirnya gue ya paling buat itu bareng sama Ucup karena gue pengen ngembangin karir karir gue secara komik ya kan gitu. Gue aja gue pikir komik Indonesia kan waktu itu sempat mati suri lagi kan, Oke, oke. tahun-tahun 2000-an itu sempat ya udah terjajah sama komik-komik manga waktu itu kita banyaknya gitu. Sedangkan gue gayanya kan beda sendiri nih komiknya.
ya akhirnya gue coba ya udah gue lari keluar deh gimana caranya gitu. Ya Oke. bikin Deviant Art dan segala macem buat bikin galeri khusus lah sambil latihan. Nah di situ baru gue ketemu Arjem ketemu gue di Deviant Art. Oh, ketemunya Setelah di itu, DeviantArt. iya, Arjem Oke. waktu itu baru ngumpulin ceritanya baru ngumpulin pasukan khusus gitu. Yang ternyata kebetulan di situ sudah ada Sani, udah ada Hmm, Sami, udah ada hmm. Anto, Ervan. Nah, gue masuk terakhir tuh. Oke, oke. Itu pun tahu, gue ingatnya tuh pas lagi pentas seni Bandung tuh, ITB, pentas ITB tahun berapa ya? 2000-an yang rada terakhir itu di kalau nggak salah. Di situ gue ketemuan pertama kalinya tuh sama anak-anak itu. Oh, gue udah Akhirnya gue nggak gak, situ deh. Udah cabut gue. oh iyalah lo udah senior gila lo. Gue cabut SD maksudnya. Iya. Iya, Jadi itu itu kan IFS ya? Awalnya IFS. IFS. Ya, Oke, awalnya oke. IFS. Cuma kan basisnya IFS itu Singapura ceritanya. Jadi kita Heeh. awal-awal tuh bulak-balik aja Singapura, Indonesia gitu Asik dong ya? lama-lama mungkin. Ya pertamanya asik ya gue pertama bisa berkarir sampai ke luar negeri ya gara-gara itu juga jadinya itu biarpun cuma Singapura lah ya gitu. Iya, Tapi iya. alhamdulillah ya itu baru akhirnya kita berpikir karena udah ada 5 orang pendirinya yang di Indonesia kita punya ide mereka mau ngembangin lagi pasukan khususnya ya udah akhirnya kita bikin studio di Jakarta waktu itu cabang Oke. Jakarta ya Jakarta. Di Pondok Indah Nah ya langsung ya? disitulah bukan belum justru kita Lu dulu tuh belum? di Keramat Batu masih sewa kontrak-kontrakan kecil gitu dik. Oh, berarti gue belum Lu belum situ ya? Belum situ gue oh ya? Oke. belum Ya, zaman oke. lu kayaknya masih zamannya Cipete deh kayaknya. Udah pernah belum ke Udah Cipete Pondok belum Indah juga gue. ya. Pondok Indah. Oh langsung langsung yang Pondok Indah ya. Ah, Iya, kita sempat di Cipete dulu 2 tahun 3 tahun oke. gitu sempat di Cipete dulu. Nah baru lari ke Pondok Indah ya kita settle di situ sampai akhir tuh. Sampai akhir hayat. Jadi IFS itu pertama kali lu keluarin komik resmi ya? Di IFS itulah. Bukan komik lokal Iya. berarti ya? Oh Pertama kalau kali kalau komiknya terbit misalnya komik langsung lo keluar jadi keluar. langsung keluar ya Sebelumnya juga berarti ya? gue udah keluar. Sebenarnya sebelum IFS juga gue udah nerbitin komik-komik indie sih. Cuma di luar gitu. Oh, di Sebelum luar sama justru bukan masuk bukan lokal ya malah ya? bukan lokal justru yang massive tuh bener-bener di luar jadi publisher luar waktu itu juga publishernya masih yang ya, bener-bener indie sih nggak kedengeran mungkin namanya kalau sekarang sih gitu tapi lumayan waktu itu bayarannya buat kita mah gitu buat karena udah dulu mereka udah mulai mulai cari-cari artis-artis luar kan gitu ya Jadi udah yang mulai pertama kena kali gue. terbit apa ya? IFS ya? Komik apa? Kaliber itu? Oh kalau IFS iya secara IFS iya ya Kaliber kaliber ya? itu. Uh, yang benar-benar dikerjain keroyokan dengan Hmm. teman-teman satu tim satu studio itu waktu itu di Kaliber dan Hercules itu gitu. Oh, Hercules ya, betul ya. Ini Iya. kayak power saya browsing-browsing, terus ketemulah apa komik fine-nya Kang Gary. Kita share Kang Gary. Ini ada kalau kita lihat di Comic Fine. Nah, kelihatan Ger? Oh iya Hmm. kelihatan nih. Kalau kita cari Comic Fine, cari nama Gary Gastoni, kelihatanlah komik-komiknya. Jadi tadi yang disebut nih. Yoi. Kaliber, ada Lady Iya. Death. Ini yang pertama Kaliber ya. Tapi nggak ada, di sini kalau Hercules nggak masuk ya? Nama lu ya? Oh Hercules kan oh enggak Hercules kan si Anto. Anto ya? Tapi lo Kaliber pertama kali ya? Pertama kali gue Kaliber di Kaliber ini. Ini yang buat cerita siapa Ger? Ingat gak? Kaliber itu Sam Sakar. Sam Sakar. Jadi lu Iya. Gua pertama kali buat apanya? Buat layoutnya, terus finishingnya si Arjem ya? Arjem dengan teman-teman painter lainnya itu jadi ininya karisnya. Oke, jadi Jadi berarti sebenarnya lainnya benar-benar lu ya? komik Lainnya lu ya? bener-bener gue lainnya. Oke. Dari pensil bahkan dari desainnya kita barengan satu studio ngedesain buat desain karakternya Nah, sampai kita jadiin karena ini proyeknya waktu itu mau udah sama Hollywood segala jadi emang mau dibikin film cuma yang baru oke, terwujud waktu itu cuma Hercules doang sih Kaliber belum belum sempet sampai jadi film oke. yang The Rock main Dwayne Johnson itu loh kalau nggak salah yang jadi Ya. Herculesnya. Nah, ini Kepo harus kita lihat ada halamannya.
Kelihatan, Ger? Ya, Ah, ini, ini. iya kelihatan-kelihatan. Ini Gila. Nah, kebetulan ini. saya punya original artnya, jadi saya bisa display-display. Jadi, Oh iya, Dikau orang pertama yang punya. iya, saya kolektornya Iya, karya-karya Gary Gastoni. Ya, Kak bisa lihat ya. iya, Nah, ini thank you, thank you. Caliber. Ini Iya, desain benar-benar aslinya, ya. ini setelah di color, kita lihat ya. Iya. Nah, tuh ini yang pensilnya. Nah, ini di bawah jadinya seperti ini Hmm. per panel. Gue sampai punya, Karena Ger. waktu Coba lihat, Ger. iya digarap rame-rame soalnya waktu itu nih ingat banget. Nah, tuh lihat kan. Kelihatan kan, Kepors ini pensilnya, ini setelah jadi. Hmm. Nah, ini, nah, punya semua. Eits. Mantap. Ini apa namanya, thumbnail. Apa sih namanya, Ger? Kalau ini, Ini sketsa. Rough sketsa sketch ya? thumbnail, Rough sketch rough ya? sketch. Nah, Nah, rough ini sketch tuh seperti ini. ngevisualin dari cerita jadi gambar tuh pertama kali seperti ini. Jadi kadang-kadang gue juga gambarnya cuma kecil sih, cuma gue harus ketemu detail karena nanti begitu Hmm. ini udah dapat gue harus pensilin bagus baru di overpaint sama artjem dan yang lain-lain. Finishingnya Nah, artjem yang ini. Arjem ya. Iya. Tuh. Oh, gila. Nah, Yoi. 10 tahun lalu nih, Aduh. Ger. Lebih ya? 10 tahun. Lupa 2010 gue ini. tahun berapa. Kalau di Comic Find tadi berapa ya? Tahun berapa ya? Gue Coba. ada sih cetaknya kayaknya, tapi tadi di mana ya? Di Comic Find tadi tahun berapa nih ya? Tahun 2008, Ger. 2008, gila tuh berarti berapa tahun? 13 tahun lalu. 13 tahun 13 yang tahun lalu. Kita lihat lagi gambar Gary banyak sekali. Ini ada komik Super God. Ini si Warren Ellis. Supergat, Warren Ceritanya seru. Ellis. Seru Seru banget. banget. Tapi gue nggak dapet orinya karena sudah habis. Ya, Ger ya? Iya, oh, langsung habis ini, langsung habis. Iya. Ini ada heavy metal, ada City of Dust, ada The Vault. Nanti kita lihat satu-satu ya. Ada Iya. Star Trek. Nah, ini juga gue nggak dapet, Nah, Ger, Star Trek, Ger. Nah, ini Star sebetulnya Trek, Star Trek ini salah satu film favorit gue. ya, Dan gue seneng banget digambar sama Gary dan Evan. iya. Hmm. Nah, ada nanti kita ngomongin Odyssey. Mhm. Oke. Nah, terus juga, gue juga tadi buka-buka, Ger. Ternyata gue punya juga, Ger. Gambar yang pertama kali lokasi ke gue, Ger. Oh gitu, Nah, malah ada, wah, Ger. Ya, keren biar kita juga nih. harus tahu nih, Ars, apa sih arsip, arsipnya arsip. lengkap nih kayaknya. Harus begini, gitu. Benar. Lihat, Syukur juga ya, ada ditulis semuanya ada di Opdiki ini. Waduh, Bordiki, nah ini nih, first sketch. Ingat ya, Ger? nah ini warik nih, Oh, ini Warik. Nah, ini dia. warik nih. Oke. Wah ini sejarahnya nih. Jadi tiba-tiba Gary ngasih ke gue, ini Dik buat lu. Apa nih, Ger? Ini sketch pertama gue nih, buat lu ya. Oke, terima kasih. Tanpa gue tahu Ah, ini ini apa. tahun iya. Ini Ini Warik ya? kayaknya tahun-tahun 90-an. Iya, warik tahun 90-an itu nih, Dik. Iya. Arsipnya ada di tempat Sketsa-sketsa gue awal. aman. Dipelihara dengan rapi. Waduh, keren. Iya. Ya, ini desain pertama bikin komik itu, pertama gue bikin itu. Emang gue masih nyimpen, gue biasanya gitu, gue simpen, tapi gue nggak kurang rapi lah nyimpen arsip tuh. Jadi, tapi gue pasti ada gitu, cuma nggak tahu di Oke. mana itu masalahnya, ditumpuk aja gitu. Ya Nah, bagus lah ada di Dikau nih. dari komik-komik yang pernah lo buat nih, apa yang paling berkesan, Ger? Ya, wah sebenarnya kalau diinget-inget sih hampir semuanya tuh ada cerita gitu, ada kesannya gitu. Coba Ya ceritain. mulai ada kesannya. Ya karena lo Kaliber karena itu komik pertama bisa dibilang paling berkesan itu kali ya gitu buat gue. Karena pertama gue masuk ke industri yang benar-benar semuanya tuh kerja seperti industri komik yang pada umumnya tuh gue digembleng juga di situ pertama kali gitu. Bahkan langsung ketemu dengan editor yang merangkap bakal jadi sutradara, jadi dia lumayan bawel juga gitu sama Oke. detail-detailnya. Jadi satu studio kita sampai
Waktu itu gue inget sampai berapa bulan tuh kita nggak ada proyekan lain, kita fokus buat ngerjain itu. Karena jadinya tuh 5 isu, jadi satu thread paperback dan itu Hmm. digembleng gila-gilaan. Kebetulan buat Radical Publishing sendiri itu Hmm. buat rilisan pertama mereka. Ya. Jadi Buat mereka juga punya ini punya konsen penuh komiknya buat komiknya keren kok nih. Kalau buat Kepors mau tahu, ini komiknya keren. Ini kalau nggak salah ini pedang Excalibur ya, Ger ya. Idenya ya Excalibur tentang Inggris ya. idenya ada Excalibur Inggris cuma di Ini pistol ya. timelinenya tuh di western Iya. di cowboy gitu. Ah, Jadi kalau Kepors belum belum pernah tahu, coba cari komiknya kalau dapat ya. Dulu sih ada dulu ya di Kinokuniya, tapi susah banget. Jadi kalau mau mungkin mesti beli di eBay. Tapi ya coba aja, nggak ada salahnya. Tapi ini komik keren, full painting. Jadi buat full yang suka painting, painting. full painting, ceritanya keren, wajib punya. Nah, yang buat Ya, ini Gary Gastoni. Pertama ya, kali, ingat gak, Ger? Pertama kali gue ketemu lo, gue nanya sama lu, Mas, eh, Mas, ini Gary Gastoni orangnya yang mana ya? Di acara itu. ya Gue bingung. emang Terus gue jadi kok, panitia soalnya kan. Gue iya, jaga-jaga di depan, gue inget tuh jadi kayak iya. sapam gitu kan, yang Terus nerima tamu gitu. iya, lu bilang, iya, ini gue, katanya. Terus gue lihat, kok bukan orang bule gitu. Gue kan gue heran kan. Iya, mana mas namanya mas Gary Gastoni? Gue bilang gitu. Oh iya, ini saya. Oke. Okay. Eh, Tapi emang sering tuh gara-gara nama itu kan, waktu itu gue juga pernah jadi ingat convention pertama diundang ke Singapura tuh bareng sama si Sami. Sami juga kan namanya Sami Basri kan. Iya. Ya, ya nggak familiar lah buat orang Indonesia gitu. Hmm. Ya kita diundang sama sama panitia di sana tuh sama toko komik sebenarnya GNB waktu itu bikin acara gitu. Kita jadi guest artisnya. Pas nyampe ke sana tuh di atas tuh ada kayak spanduk gitu. Welcome gitu, Gary Gastoni, Sami Basri. Gary Gastoni dibilangnya from Holland atau apa gitu, jadi pokoknya bukan Indonesia. Sedangkan waktu itu tuh ceritanya tuh fans itu udah pada nungguin tuh minta tanda tangan kan. Gua lewat, kayaknya mereka juga ini siapa gitu. Pasti mereka mikirnya sama tuh. Wah ini harusnya kan bule, siapa yang datang? Bule Depok katanya. Tapi asik itu berkesan. Oke. Iya iya. Selain Kaliber apa Ger yang buat lu kena banget? Super God juga itu lumayan bikin gue rada nangis darah juga itu ngerjainnya. Kenapa tuh kalau Super Ger? Sebenarnya buat gue pertama kali kerja sama Warren Ellis ya, maksudnya penulis cerita yang waktu itu sedang naik daun banget tahun segitu tuh gitu. Siapa yang nggak kenal lah buat kolektor komik Warren Ellis kan. Betul. Ketika gue disandingin sama dia tuh gue juga udah yang wah ini kebanggaan gue nih bisa ketemu sama mereka, sama dia terutama. Jadi ketika ngerjainnya wah ternyata emang bener dia tuh orangnya perfeksionis banget, gila juga ngerjainnya. Jadi gue emang dikasih kebebasan untuk bikin, dia kan seneng lagi, dia punya proyek ini tuh ceritanya tuh proyek di luar kebiasaan yang dia kerjain tuh. Nah ini nih sketsanya nih si wah lu punya juga ya, wah ini keren ini. Sejarah ini beliau. Nggak punya, kalau di punya. Oh iya kan, karena Auri Ati udah ada yang kolektor gila waktu itu, dia suka Warren Ellis diambil. Sampai sekarang gue sebenarnya nggak begitu paham sama ceritanya, saking gilanya tuh Warren Ellis bikin cerita dan sangat detailnya mereka menceritakannya. Tapi ya ternyata fan-nya lumayan masif nih sih. Sampai tahun kemarin aja gue masih ada yang kontak khusus untuk nanyain komik ini gitu. Jadi buat gue ini lumayan berkesan juga karena berapa seri ya, ini 5 seri nih. Balik lagi, ini dia. Ya, dari sketsanya. Ini gue sketsa, pensil, tinta gue ngerjain sendiri. Tinta pernah dibantu, berapa lama ya? Pokoknya waktu itu gue dikejarnya pokoknya sehari 1 halaman. Oke. Harus beres, 1 hari 1 halaman harus beres. Ya hampir 5 isu, ada 24 halaman waktu itu kalau nggak salah gue inget. Lumayan banyak dan gue ngerjain. Ya? Iya. Dan gue harus kejar tayang terus kan, pensil, tinta,
masuk warna gitu, pensil, tinta, masuk warna. Tinta akhirnya gue nggak sanggup, sempat dibantuin juga sama Roal. Gue inget Roal juga namanya ada di Supergat itu kalau nggak salah. Sama Iskandar Salim, gue inget tuh dia ikut bantuin gue juga. Oh, Cuma Iskandar akhir-akhir, Salim Faktab. oh bukan. Oh, beda Ada ya? yang dulu beda-beda, dia ini juga apa, tukang gambar juga Oh, waktu itu namanya doang sama ya. namanya doang sama. Terus apa lagi ya? Dan Yang lu bisa? Yang Lady oke Death, yang Lady Death Lady Death itu karena itu karakter waktu gua suka ngumpulin komik pertama kali tahun 90-an itu zaman PNG, inget gak? ah, Ya, yang di apa tuh, sama yang di Pondok Indah tuh apa namanya? eh, Yang tokonya komik yang ya, lo beli semua. ya, bukan itu PNG. Oh bukan ya? Oh itu PNG ya? Iya itu. Dulu gue inget banget tuh. Nggak kepikiran lah bisa ketemu sama Brian Pulido gitu, biarpun via Tapi lo pernah ketemu Brian email. Pulido? Nggak, coba ya via ini aja, apa waktu itu apa istilahnya, Skype ya, masih Skype. Masih Skype ya? uh, Nah, ini iya, Lady Death. Walau cuman buat covernya doang, Ger ya? cover, gue bikin cover doang Lady Death. Berapa banyak banget, nggak, gue lupa nih berapa 6, banyak. 7 ya? Nah, Wah ini. lebih Iya. buat itu, lebih. Karena gue bikin varian waktu itu. Waktu itu gue sempat ditawarin buat ininya, buat interiornya juga gitu. Cuma gue nggak terlalu nyanggupin karena dari, kalau nggak salah dari Stellar juga lagi ada kerjaan juga gue gitu. Jadi gue ya bantu di cover deh gitu. Kalau cover mau gitu. Ya kebetulan dia begitu gue bikin 1-2 gambar dia seneng gitu. Karena gue bikin lumayan seksi kan, dan emang kerjaan, dan gue suka juga karakternya dari dulu gitu. Nah, ini Jadi, gambar sketsa aslinya Gary. Lihat, ini ada detail di lu banget. nih, jangan-jangan. Ada Ini di ada di gua lu. dong. Wah gila, ini wah orang nyari-nyari ini, Dik. Iya. Jadi Asli yang ini orang nomor nyarinya. 4 ini di gue. Ya gue inget ini pertama kali gue lepas original art ini ke orang Indo tuh di Lady Death, gue ingetnya, karena Iya, yang megang tuh lu, Martin. Martin, si Ya, Vincent gitu Vincent. kalau nggak salah ya. Yang Ya, kebagian ya, yang kebagian. gue kebagian nomor Sisanya 4. orang, Jadi, lo kebagian nomor 4. Kayak Powers, inilah pertama kalinya saya punya original art dari Gary. Oh, ini gua. Ya. Iya. Enggak, bukan. Bener-bener original art publish yang gue punya pertama kali itu ini, Ger. Oh ya? Wah. Ya. Dan commission pertama kali gue punya itu juga dari lu. Oh gitu? Ini. Waduh, iya gue inget. Gila. Iya, Red Soul-nya lu banget kan dari dulu. Iya, Ini tahun berapa ya ini, Dik? Gary ini temen gue, udah bukan artis lah, gue anggap ini udah temen lah. Jadi pertama kali gue start ngumpulin original art ya di Gary. Terus pertama kali ketemu artis komik beneran ya Gary gitu. Jadi lu beneran. karena gampang kan waktu itu kita cuma tinggal ketemu. Oh enggak gampang, Ger. Ini apa namanya, bukan kebetulan ya. Memang harus lu gitu. Jadi kan tiap orang punya momennya gitu. Jadi ya memang kebetulan ya gue lu gitu dari mulai ketemunya. Thank you. Tuh lihat tuh kan ada di gue. Ya, gila. Jadi ini ya Brian Pulido nih yang buat lu terkesan ya, karena karakternya lumayan terkenal ya. Plus ya dia juga kan dulu tahun itu kayaknya sampai sekarang fanbase-nya kan kuat banget ini. Banyak. Lady Death kuat banget. Gue juga sampai sekarang masih ada juga yang commission gitu gara-gara itu. Sebenarnya Brian Pulido tuh masih open selalu sama gue. Email terakhir gue chatting itu dia masih nungguin. Biar kalau lo punya ide apapun gambarnya selama itu Lady Death, lo kasih ke gue, dia bilang gitu, nanti gue publish gitu. Cuma gue belum sempet aja sih gitu. Detailnya kayak gini, Ger. Lihat detailnya dong. Jadi semua gue scan high res. Jadi kalau mau nikmatin tinggal buka laptop, lihat, oh ini gitu. Iya. Iya, Avatar nih, sama Avatar. Gue masih di ininya di Avatar. Avatar ya. Iya. Si Lady Death masih di Avatar waktu itu. Terus dia
keluar dari Avatar kan Sekarang sama kemana dia? Coffin, dia Coffin bikin ya? sendiri kan. Uh, Coffin si Glenn Polido sendiri kan, dia bawa karakternya si Lady Death, dia bikin sendiri. Di situ juga gue masih nerbetin, masih bikin cover juga sih buat dia. hmm. Nah, terus lagi yang menurut gua ini ya, oke banget ya, lu bisa gambar di heavy metal gitu. Heavy metal itu kan Ya, heavy artis-artis keren metal yang ya. bisa gambar situ, nggak semua bisa kan gitu loh. Dan gue punya heavy metal yang gambar Gary Gastoni, ada 2 buku ya nggak salah ya, 2 atau 3 buku ya lo ya. Wah, kalau heavy metal, karena tahun 2 tahun yang lalu juga gue masih ngerjain buat heavy metal sebenarnya gitu, Dik. Nah, Jadi kalau dikumpulin gue lupa sih ada berapa, karena kan heavy metal tuh kayak majalah kumpulan cerita-cerita pendek cuma dikerjain ya, sama artis-artis gitu kan ya, mm, artis lepas gitu kan. Jadi kalau dihitung isu gue lupa sih, kayaknya lebih deh dari tiga dari atau empat lah. 3 ya. Dulu 3, yang Ah, baru-baru kan gue nggak tahu, belum ngumpulin iya, yang baru-baru. yang baru-baru aja ada dua, ada tiga Hmm, juga mungkin kalau dihitung sama yang terakhir itu sama Megadeth. oke. Ya, Oh iya, itu ada Megadeth ya. Nanti kita share di sini fotonya biar iya, Kepors bisa tahu kayak apa sih covernya gitu. iya itu Megadeth lumayan bersejarah juga sih buat buat karir gue tuh, Nah, karena gimana? Cerita dong. jadi ceritanya gue tiba-tiba dikontak sama orang heavy metal karena mereka sedang ngumpulin artis-artis ceritanya yang Hmm, bisa mewakili si Dave Mustaine ya namanya ya kalau nggak salah ya, si hmm, yang Megadeth ini, dia tuh pengen bikin setiap lagunya itu dijadiin cerita, oke. dijadiin komik, nanti dikumpulin, mereka mau mau ngeluarin album bahkan piringan hitam juga special edition gitu plus komiknya, dan Hmm, komiknya itu bercerita tentang lagu-lagunya Megadeth itu gitu. hmm. Itu dipilih Dik. Jadi emang dari itu nggak sembarangan ceritanya, ternyata gue juga harus melalui beberapa kali Dites dulu. dites Oke. sampai sampai akhirnya yang milih ya si vokalisnya itu yang milih, oke gue mau dia karena gue ini cocok buat cerita lagu gue yang ini gitu. Nah, Hmm, dan disampingkan sama writer juga tuh, jadi si writer juga writer pilihan mereka juga. Kalau nggak oke. salah lu Kalau nggak salah writernya, aduh gue lupa sih namanya, tapi udah kerja sama Marvel atau DC gitu deh kayaknya, udah Hmm, masuk big two deh mereka. Ya lumayan juga di situ, biarpun cuma berapa halaman ya, nggak terlalu banyak sih, cuma belasan. Ya ya. cuma lumayan lah itu, jadi portofolio keren buat gue. Nah, Pertama gue juga suka Megadeth. Rada impian juga sih bisa kerja bareng gitu. kalau nggak salah kan dulu kalau untuk musik ya lo kayaknya pernah kerja sama Gigi ya, benar? Oh iya, Itu Gigi ngapain tuh? ya. Dulu ceritanya kalau sama Gigi sih panjang ceritanya, Diku Hmm, dari zaman kuliah sebenarnya, bahkan sebelumnya juga udah pernah kerja. Kebetulan dulunya awalnya sempet di hire jadi buat bikin iklan Gigi buat jingle jarum coklat tuh waktu itu. oke. Nah, kalau kalian Kepors ya, inget Kepors. tuh, boleh Kepors boleh lihat dia di YouTube atau kayaknya masih ada tuh iklan jarum coklat zaman dulu versi Gigi aja, nanti lihat di situ ada gambar-gambar komiknya, bahkan ada animasinya. Itu tuh gue yang bikin tuh pertama kali tuh. Nah di situ juga ketemu dengan teman-teman dari band Gigi itu ya, ketemu Kang Arman dan yang lain. Oke. Mereka tahu gue bisa ngomik, kan Kang Arman juga kan komik banget dia. Ya, ya. Dia juga pengumpul komik kan, jadi ya nyambung, sejak itu kita nyambung terus. Jadi gue ngerjain, akhirnya kesampaian juga tuh bisa ngerjain sampai cover Gigi album ke-17 kalau nggak salah ya, yang Sweet Oh, Seventeen tuh sempat dikerjain sama gua waktu itu, covernya sama isinya sama desainnya segala. Bahkan di bukunya mereka juga tuh ada tuh, mereka sempat ngeluarin buku, hmm. ada desain komiknya juga gue bikin buat posternya di situ, Oh, asik banget art-artnya ya. gitu. Ya itu dream come true buat di lokal, gue bisa ketemu sama idola juga tuh. Kerja bareng sampai sekarang sih masih kontak-kontak kan sih sama si Kang Arman ya. Keren, keren, keren. Nah, berarti lu udah berapa tahun Ger sampai sekarang jadi komikus Ger? Hitungannya
kalau 2000, kalau gue hitung mulai gue profesional ngeluarin pertama kali ngomik tahun 96 itu ya, berarti berapa tahun? 6 ya? 25. 25 tahun ada. 25 tahun ya? Ya, 25 tahun ya? Iya, Iya. iya. Nah, emang saatnya nih gue kayaknya 25 tahun berkarya, gue pengen balik lagi turun gunung istilahnya. Iya dong. Balik lagi ke komik Indonesia nih, gitu Lu ceritanya. keluarin dong. Mau terbit ya? Yang komik ininya Oh, Indonesia lokal mudah-mudahan ya? insya Allah. Iya, Ya. Indonesia lokal pertama, Cerita akhirnya dikit, gue cerita kemarin, dikit, cerita dikit, guys. Lu bisa cerita banyak di Comic Con, oh Comic ini nih, Con besok, tapi di, sekarang dikit di, aja. di, di, di belakang gue nih, Oh iya. ini Oh gambarnya. iya. Yes. Ceritanya judulnya Duet Maut. Ini Oke. karakter judul komik yang dibikin dari pertama, idenya dari Aswin waktu itu yang bikin sama Mhm, Pak Sarjono ya. Dia mhm, bikin punya ide. Awalnya emang mau coba bikin seru-seruan gitu, campuran mistik dengan teknologi gitu kayak Ghostbuster lah ceritanya. Pemburu hmm, hantu cuma di monster-monsternya tuh mitos-mitos di sini gitu ya. Ada pocong lah, ada jin, ada ya pokoknya setan-setan lokal gitulah nanti ya. yang bakal mereka lawan gitu. Cuma ya dunianya Skylar ini mereka Oke. bikin. Di Kemarin kita versi udah Skylar sempet ya. ya bocorannya sedikit bahkan bakal mau jadi film nih. Oh ya, asik banget. Mudah ya kemarin udah lampu hijau, mudah-mudahan Lu bisa jadi pemeran dong, Ger. terrealisasi. Lu jadi jagoan Pasti apa jahat lagi? jadi hantunya lah minimal. Kan bareng dulu. Oh iya, oh iya. Iya. Ingat Aswin, gue Han, ikut ya. Gue ikut. han, eh, ha- jadi hantu ganteng lah. Yang penting tampil. Penting nampil. Set Iya. gitu. Ah, Oh jadi ada itu ya. rumah. Nah Iya. selain itu sekarang lagi ngerjain apa, Ger? Yang sekarang lagi dikerjain proyeknya? Kalau selain komik ada juga gue masih di luar sama industri luar, gue sama publisher di luar masih ngerjain juga sebenarnya. Hmm, Biarpun judulnya maksudnya nggak secara masif kayak dulu lagi ya. hmm, Sejak gue punya kendala kesehatan, gue jadi rada rada ngerem sedikit nih gitu. hmm. Masih sama komik-komik indie. Kemarin sempat ada banyak sih judulnya, ada Suntouch, ada sekarang gue masih ngerjain Bone Crusher gitu namanya. Hmm. Tapi nggak tahu nanti mungkin kayaknya sih dikeluarin sih dari Kickstarter gitu deh mereka sukanya soalnya. Kickstarter ya. Sekarang tuh kayaknya lagi rame emang gitu deh, Hmm. terutama di komik luar ya, di komik indie luar ya gitu. Karena kan industri cetak juga nggak begitu bagus, jadi mereka lari juga di banyak main di digital gitu jualannya. Kan sekarang juga lagi Oh hype-nya jadi juga nggak seperti itu dicetak gitu. ya, digital ya, By request biasanya very quick ya. dicetaknya. Jadi kadang-kadang di Kickstarter tuh gitu kan, kita kan itu kan sistemnya sponsor gitu kan, founding gitu. Jadi mereka Ah, ngumpulin duit, jadi kalau lo berani bayar mahal ya lo nanti dapat yang versi cetaknya gitu. Nanti lo dapat yang versi digitalnya. Bahkan beberapa suka ngasih iming-iming sampai lo nanti dapat sketsa artisnya nih gitu, lo dapat apanya segala oke. macem. Nah, kayaknya kayak Kickstarter begitu gitu. ya. Dari itu is in good way ya, bagus banget. Indonesia kayaknya juga udah ada tuh yang kayak begitu. Udah Oh, mulai udah mulai rame ya di dari sini ya. udah mulai rame. Gue dengar banyak Oke. temen-temen dari komikus Indonesia juga udah mulai ikutan seperti itu ya gitu. Cara seperti itu ya. Dengan cara seperti itu mereka bisa bikin komik dan berkarya lagi gitu. Hmm. Nah, dari sebanyak komik itu, nah kita lihat lagi yuk, kita lihat, saya share lagi komik-komiknya Gary yang sudah ada. Kalau yang di komik Fine ini kayaknya yang benar-benar udah rilis semua deh kayaknya. Iya, ya ini komik Fine ya. Dari ini, Ger, mana yang paling lu suka, Ger? Yang gue paling suka, gue harus ngomong sih di Super God sih gitu. Super God. Karena gue Karena all out. ceritanya, Kan enggak, karena gue ketantang banget bikin bikin komik tuh di sini soalnya. hmm. Nah ini Nah, Nicky Post, kalau bisa lihat ini ada terus lima isu ya, 5 lima isu ya. isu. Tapi Soalnya covernya juga banyak ini. covernya banyak, alternatif cover satu isu itu kalau nggak salah sampai 5 gitu. Gue Iya. ngerjain tiga cover, Hmm. tiap isu 3 cover gitu.
Belum yang versi kayak convention gitu, ada juga tuh, Dik. Jadi ini yang Oh, paling gua paling paling lo suka ya? iya, dan ini juga soalnya sampai diterbitin ke banyak bahasa juga. Ini penerbit Soalnya mana? beberapa Avatar. Ya, Avatar. ini sebenarnya Avatar yang ngerjain Avatar. Heeh. Tuh kan nama 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 si Roal juga ada tuh masuk. Oh, Marcellus. Iya, banyak di sini. Tuh Felipe Masera juga ikutan juga buat di covernya. Nah, dia dulu belum beken ya. Sekarang udah beken. Iya. Felipe. Terus, Ger, ada nggak yang belum lu capai? Kira-kira apa sih lu mau ngapain sih gitu? Target lu Oh, dari komik. kalau dari komik, kayaknya yang nerbitin komik yang bikinan sendiri sih, Dik. Oh, yang sendiri itu ya? Coba ceritain Hmm. dikit deh, ceritain dikit gimana? Ya itu kayaknya si Warik ini ceritanya bakal mudah-mudahan kalau lancar karena tadi juga baru ngeh nih. Hmm. Iya ya udah 25 tahun nih gue berkarya nih. Kayaknya judulnya pas juga nih kalau suatu saat ya maksudnya di tahun-tahun ini gue ngeluarin 25 tahun Gary berkarya ngeluarin komik itu kan kayaknya momennya pas harusnya. Ya mudah-mudahan berhasil nih. Ya gue pengen punya IP sendiri, ngerjain komik sendiri yang ceritanya emang udah dari dulu udah gue bangun. Hmm. Oh, gue belum sempet share ke lu sih gambarnya nantilah ada bocorannya gue kasih Ah, siap, siap. Kita share di Keport nih. khusus buat Kepors gue akan kasih share nanti. Asik banget ya. Yoi. Jadi, Minimal desain IP lu desain sendiri yang lo mau gambar keluarin ya? barunya lah. Target lu tuh IP lu IP keluarin. sendiri. Ya, Hmm. biarpun orang lain mungkin sudah pernah mencapainya ya, tapi buat gue itu jadi dulu tuh emang target gue gitu, Dik. Gue tuh pengen berkarir dulu keluar Hmm. karena gue pengen punya pengalaman gitu supaya gue ketika gue bisa nerbitin komik gue sendiri gue tuh punya experience. Oh, nerbitin komik yang bener tuh begini. Oh, bikin komik tuh yang bener tuh seperti ini gitu. Karena zaman dulu ketika gue ngerjain komik ya seada-adanya gitu. Gambar juga cuma di kertas kiki gitu, buku gambar A3 dengan spidol snowman doang gitu. Ya biarpun saat itu kelihatannya udah keren banget ya dengan barang seadanya bisa Hmm. bikin kayak gitu. Udah menurut kita udah kece banget zaman itu. Ya sekarang ya gue punya oh harusnya begini nih harus begitu dan style gue juga kan makin lama tuh jadi makin berkembang gitu jadi gue makin oh emang ini nih udah titiknya di sini nih gue udah mulai nih saatnya gitu karena emang Hmm. kalau diperhatiin komik pertama sampai ke sini tuh gue tuh kayak masih nyari-nyari style gue sendiri tuh dik Untuk. pasti Hmm. beda-beda tuh Hmm. mulai dari segi detailnya mulai segi cara gue ngerjainnya segala macem. Dan itu kayaknya emang butuh waktu untuk nemuin ya semua artis juga kan gitu kan Adam Hughes saja dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga kan dia punya style sangat beda. Hmm. Oh ini Odyssey nih. Di lu Odyssey. juga ya Odyssey ya? Iyalah. Oh ini cover nih dik. Wih Iya gila gila. dong. Oh Odyssey juga punya cerita nih. Oh, Ini gimana ini tuh? ini, ini kan kelihatannya mirip sama Captain America nih ya. Ya, 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 Tapi ceritain. sebenarnya bukan mirip karena si tokoh ini tuh diciptain sama si Jack Kirby emang Setelah atau sebelum Captain zaman America itu nih? tuh gitu. Jadi ceritanya Si Jack Kirby kalau itu nggak setelah. salah ceritanya si dulu si penulis ceritanya si Dave nih Hmm. dulu pernah cerita kalau nggak salah ke gue dia tuh waktu kecil pernah ketemu dengan Jack Kirby gitu dan dia Oke. tuh dikasih lihat sketsanya waktu dia bikin Captain America Hmm. dia bikin tokoh ini tokoh ini tuh sebenarnya buat kayak buat parodinya lah di apa di Yes. koran komik di koran komik itu dia bikin parodi tokoh parodinya si Captain America. Hmm. 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 Gue sampai jadi lupa nama aslinya siapa tokoh ini pokoknya gitu aja ceritanya emang mirip-mirip sama Captain America gitu jadi ceritanya cuma Tapi dia punya versi kekuatan lebih mistis ya. seriusnya aja gitu. Cuma kekuatannya mistis gitu ceritanya. Kalau itu kan dari serum, lawannya juga sama, Nazi juga tahun segitu. Jadi ini kita buat itu kalau salah bikin ya tribute lah buat The King. Hmm. 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 Iya. Nah, ini juga ada gue. Ya, oh iya nih Titan Comic yang nerbitin nih sama Hmm. Atomic ya.
Nah, ini kan yang di heavy metal ya. Oh iya, ini sempat kita kasih bocoran di heavy metal. Hmm. Blazing Glory namanya, Blazing betul. Glory. Iya. Tapi dia nggak ada masalah sama hak cipta Captain America ya? Waktu dia terbit Oh ini. nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya? Ya karena emang beda kan. Maksudnya secara yang ngerjain juga sama gitu. Dan emang dibikin dua hak cipta itu emang dibikin. Jadi nggak ada masalah ya. Makanya tidak ada masalah sama sekali gitu. Ya Marvel juga tidak merasa ditiru karena emang tokoh ini emang udah ada dari zaman itu. Hmm. Kalau mau searching kayaknya masih ada. Dari dulu gue pernah diliatin soalnya gambarnya si Jack Kirby-nya seperti apa. Hmm. Gitu ya. Oke, oke. Hmm. Ah, wah, seru juga ngobrol sama lu, Ger. Di luar komik, Wow, lu ngapain, Ger? Yang hobi lu? ya Di luar komik. Kalau lu nggak kerja, di luar lu mau having fun, lu ngapain sekarang ya. sekarang? Kalau dulu sih larinya ke hobi mainan ya, ngumpul jadi kolektor gue. Oh, Foto-foto mainan gitu. Cuma sekarang beberapa tahun ke belakang gue emang butuh sesuatu yang di luar ngegambar karena ngegambar udah hobi itu udah jadi kerjaan. hmm, Sedangkan hobi kan biasanya sesuatu yang menyenangkan tuh gitu, hmm, yang butuh moodnya juga butuh dibangun, butuh di maintain gitu. Jadi gue cari-cari hobi lain yang bisa ngedukung gitu. Akhirnya gue larinya ke model kit. Karena dari kecil dulu gue suka oh, ngerakit. Ya mulai ngerakit Tamiya gitu yang kecil-kecil gitu. Sampai akhirnya sekarang karena udah punya kerjaan juga jadi rada serius tuh bikinnya. Gue bikin model kitnya jadi rada bener gitu. udah kitnya apa nih? Gitu. Mobil-mobilan atau Oh, lebih ke militer robotan? gue sekarang. Oh, militer. Begitu. Militer gitu. Karena Untuk emang jadi ABRI ya? eh, Waktu kecil, oh. bukan kan. Bukan sih, tapi karena ketika gue ngerjain itu tuh dikerjain lama dik soalnya gitu. Jadi gue Lama. kayak punya waktu banget gitu untuk ngerjain itu gue butuh waktu banyak gitu. Jadi dikit-dikit kalau gue lagi pusing, gue ngechat, gue ngerakit. Nanti kalau moodnya udah enak lagi, gue balik ke gambar kayak gitu. Kalau gue dulu cuma ngumpulin mainan kan dibeli udah aja cuma dipajang nggak bisa Panjang diapa-apain doang. lagi gitu kan. Kalau ini kayaknya jangka panjang gitu jadi gue ngoprek gitu lebih ngoprek jadi ya gue ngebikin sesuatu gitu Hmm. yang sesuatu yang bercerita cuma bedanya sekarang 3D gitu kalau Ya. gambar mah lebih ke 2D gitu tapi sama aja sih gitu Dulu waktu SD pusing-pusing gue juga juga pada suka tuh akhirnya buat Tamiya gitu deh, Ger. Waktu SD. oh iya iya Tapi ya. habis buat, angkatan adik gue datang dihancurin. hancur Satu kali, dua iya kali, tiga kali, selesai lah sudah. iya, itu Tamiya buat angkatan kita kayaknya emang lagi main ya. Angkatan Iya. lu sih. Dulu nggak ada internet, Ger. Nggak ada mainan TV cuma Iya, satu TVRI. Kita ngapain betul, lagi? betul, 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 betul. Pokoknya apa yang dijual di Hoya Ah ya, oh jadi ya, jadi hype waktu itu buat kita. di Jakarta Fair, nah itu deh. Betul. Jadi tadi ya, harapan lu adalah membuat IP sendiri. Iya, kayaknya itu target gue ke depan gue pengennya itu sih. Kayaknya udah Kebayang saatnya kapan? lah gitu. Kebayang kapan atau mau sekarang 25 tahun? Harus 25 Kalian tahun nih kayaknya lagi angkanya lagi bagus karena lagi tadi bagus? lo ingetin gue jadi wah ini harus Iya. segera terrealisasi nih. Bagi Kepors yang mau jadi sponsor untuk proyeknya Gary, silakan hubungi Gary di nomor Ah, ini atau di silakan email ini. bisa. Wes sedap, terima kasih. Iya. Jadi bisa 25 tahun berkarya, bisa buat apa namanya artbook khusus ya, Ya, bisa buat tadi komiknya keluar kan, komik yang Skylar mau keluar ya 25 tahun ini kan ya, ya, pas ya, 25 ya. tahun kan ya, bisa juga buat itu di IP sendiri itu atau Kawarik atau apa gitu bisa diwujudkan gitu. Ya, mudah-mudahan Iya, diminta dukungannya sama teman-teman semua. siap. Terus kira-kira, oh ya, kan Gary ini nih masih jual original art nggak, Ger? Siapa tahu Kepors pengen tahu original art tuh apa sih?
Jadi original art itu adalah karya asli dari sebuah komik. Oh, sorry. Jadi ada komik, ada karya aslinya namanya original art. Nah, itu Ya, original itu ada yang terbit, ada yang tidak. Yang terbit namanya publish. Publish sebenarnya kalau jadiin halaman komik atau cover atau ya iklan. betul. Nah, kalau yang nggak terbit itu namanya commission. Kita pesan gambar dong, pesan gambar gitu sama artisnya. Superman, Batman, apapun, gambar sendiri juga bisa gitu. Ya, artis favorit ya biasanya. Favorit. Jadi sekarang kira-kira masih sempat gambar commission, Ger? Masih sih, masih bisa. Karena buat gue menggambar commission itu kan karena by request tadi, biasanya gue suka dapat karakter-karakter yang ya di luar gue biasa menggambar hari-hari itu kerjaan kan, jadi bisa gue pakai buat refreshing tuh gitu. Misalnya ada yang request tolong gambarin karakter DC gitu, karakter Marvel atau karakter apa yang request yang mereka suka gitu. Ya itu biasanya gue jadiin ajang gue untuk refreshing. Jadi gue selalu open nih tiap ya gue ambil nggak banyak sih, tiap bulan paling ada 1 atau 2 lah gue ambil, ya buat gue ngejaga mood gue juga biar enak aja gitu. Nah ini kalau kita Jadi bisa lihat, kalau kita googling kira-kira hasilnya Kang Giri itu gini nih, kayak bisa tahu lah nih. Ya banyak di sini, Gambar dari Kang Giri. Kang Giri ini bukan orang Korea ya. Kalau Kang Giri Korea kan beda lagi. Orang kalau kanguru juga beda aja kalau Kanguru kanguru. beda lagi. Nah ini gambar-gambarnya, kalau misalnya Kepor tertarik buat mau commission, silahkan kontak di alamat email yang saya tampilkan ini atau di Instagram ya. Bisa kontak di sini langsung. Ya jangan mau kalah sama kolektor luar nih. Kalau terluar aja udah punya gambar gua. Iya. Oh ini ada sketchbook zaman dulu nih. Mana tuh? Sketchbook. Yang zaman Comic Con kan bisa hitungannya. Hitungannya awal-awal. Ini Singapura kan ya, Ger? Aduh gue lupa ini. Oh iya di Singapura nih. Orang Singapura yang punya. Waktu itu gue jualan di Singapura. Red Zone-nya lagi? Enggak, tapi maksud gue rada ingat bahwa artis pertama bikin sketchbook itu di Indonesia tuh waktu itu pas lagi acara itu kayaknya mulai dari gue juga tuh awal-awal tuh. Mulai ramein. Iya ya. Rada kepedean tuh gara-gara lu tuh. Gaya gue inget lo yang nyuruh soalnya. Udah kumpulin begini. Iya juga ya, daripada gambar gue nggak ada ininya kan gitu, nggak kepake. Ya why not gitu. Akhirnya gue cetak ya, kita jadiin buku. Ternyata responnya lumayan bagus ya di convention waktu itu ya. Sampai akhirnya jadi kayak kewajiban gitu setiap artis di Comic Con ngeluarin sketchbook gitu. Betul. Jadi kalau yang punya lumayan harta karun juga tuh, karena gue sendiri nggak punya dan gue selalu nerbitinnya limited, paling banyak tuh 150, 100 gitu biasanya, dan gue nomerin selalu gitu dan nggak pernah dicetak-cetak lagi sampai sekarang. Nah ini Red Zone-nya, jalan deh. Nah ini Red Zone-nya publish nih. Publish dong, iya dong. Publish, oh iya kan, iya. Gue punya di rumah. Iya. Nah, ini covernya ya. Ya, covernya banyak waktu itu ya. Iya. Gitu. Jadi, kita menyambut 25 tahun ini Gary Gastoni berkarya. Mungkin nanti kalau emang ada produknya, kita live lagi, Gary. Siaran lagi, Gary. Kita launching ya. Siap. Pasti. Kalau misalnya dihitung ulang tahun lu, berarti November lah mestinya ya. Ya, November. Deadline-nya November berarti ya. Ya. Jadi, Kepors, mari kita tunggu sama-sama November 2011. Kalau mau tanggal bagusnya, 2021 ya. 21 November 21. Lucu tuh. 211, 21, 11, 21. Ah, tuh lucu gitu. Tanggalnya gitu. Ada lupa. Semuanya dilucu-lucuin aja. Kan harus ada target gitu. Ya, siap. Biar jadi semangat. Betul. Ada pesan-pesan, Ger? Kesan-kesan? Mudah-mudahan sih. Fans dan para artis pengikut. Akhirnya gue harus mengakui bahwa jadi senior juga ya.
setelah umur kayak begini. Buat teman-teman yang masih berkarya tetap semangat aja deh gitu. Yang jelas sekarang kesempatannya masih tetap terbuka. Jadi yang mau jadi komik artis khususnya buat di internasional sih masih masih peluang itu sangat gede. Yang Hmm. penting kalian tetap tetap berkarya aja terus gitu. Mudah-mudahan kesempatan itu akan datang ketika kalian punya karya-karya yang bisa dikeluarin, nantinya akan nge-grab sendiri kok gitu. Yang penting jangan jangan patah semangat dulu gitu. Dulu juga gue gitu karena nggak gampang memperjuangkannya, karena sekarang apalagi kalian lagi banyak artis yang punya karya-karya hebat nih sekarang nih gitu. Tapi Hmm. gue yakin pasti bisa lah, Sip, karena sip. orang Indonesia tuh sudah lumayan terkenal sama artis di Asia lah, terutamanya udah lumayan terkenal tuh di industri Amerika. Kita tuh Hmm. terkenal cepat, kualitasnya bisa kekontrol, dan harga bersaing. Apalagi sekarang lagi COVID ya. Apalagi kayak kopi. Oh, satu lagi, Ger. Sedap. Kalau misalnya ada tokoh komik yang pengen lo gambar, apa, Ger? Yang lo pengen dapat, pengen gue bisa gambar itu gitu, komik itu gitu. Dapat kerjaan itu, apa, Ger? Yang lo pengen? Apa ya? Kalau Big Two sih udah bosen ya gitu. Nggak apa-apa, pokoknya yang gue pengen banget kalau dapat ini nih, wah cita-cita gue bisa gambar Flash Gordon kayak apa kayak, atau Lobo kayak, atau mungkin gue pengen gambar apa misalnya Sri Asih gitu, atau gue pengen gambar Hmm. apa ya, Legend of Gue Superheroes. soalnya dari dulu kalau gue ditanya, gue bukan favoritnya bukan ke tokoh gitu. Jadi justru Hmm, tokohnya gue jadiin eh, challenge buat gue dik gitu. oke. Bisa nggak gue menggambarkan tokoh ini versi gue gitu? Bisa nggak gue menggambarkan tokoh ini, dan rata-rata ya hampir semua udah pernah gue lakuin ya. Jadi Hmm. kalau ditanya gitu gue bingung jawabnya. Bukan yang komik, Malah lu pengen dapat kerjaan komik gitu. oh komik ya. Obsesi gue udah beda lagi sih ya. Dulu sih kalau suka sih, gue sih suka sebenarnya gambar-gambar cewek sih gitu, female Hmm, superhero gitu ya. Kalau itu ya mungkin model-model Wonder Woman, Catwoman yang oke, gitu-gitulah. oke. Kalau gue di big two-nya ya gitu, Hmm, Marvel atau DC, model-model gitu sih. oke. Kayaknya menarik. Sip, sip. Tapi gue udah dapat Lady Death sih, jadi rada terbayarkan banget gitu karena karakternya waktu itu Lu nggak pengen gambar Red Sonya lu? Oh, udah juga ya? udah juga. Iya. Soalnya Lady Death waktu zaman gue tahun 90 di PNG pertama keluar, dia Lady Death keluar dan Evil Ernie keluar tuh lumayan gebrakan buat anak-anak seumur gue. Betul, Anjir, betul, komik betul. komiknya seksi banget gitu kan. Gitu beda Setan biasanya sendiri serem gitu. ya, setan Susana, biasanya kan kebanyakan gitu kan, pocong, Nah, Susana iya, gitu. iya, iya, bener. Jadi waktu itu anjir gitu gue, sampai ya akhirnya nggak percaya juga bisa bisa kerja bareng sama dia gitu. Hmm, sip, sip. Sampai sekarang juga agent gue sekarang yang di Amerika ini, dia ini loh Hmm. penulis ceritanya Zen Ninja Antar Galaktik, tahu nggak? Ingat nggak lo? Dan Intergalactic tau, gue punya komiknya. Iya, itu penulis cerita Oke, dan tukang komik itu sekarang jadi agentnya gue untuk nyari kerjaan di oke, luar. oke. Jadi yang komik-komik indie itu gue datang dari dia. Sampai saat Nah, ini gue disupport. kira-kira misalnya lu buat komik indie nih, komik luar, lu bisa Hmm. pasarin di sini nggak? Bilang sama Kickstarter, ke ini deh, gue pasarin deh, pesen berapa eksemplar gitu. Kalau bisa, kenapa nggak lo buat aja, Ger? Lu usulin sama Yes. mereka, buka PO di sini So, gitu kan? ya sebenarnya bisa, tapi karena sistem mereka kan sistem kayak ngejar di Kickstarter gitu kan, atau nggak Hmm, di Comixology yang gitu-gitu kan, mereka udah mainnya oke. digital tuh, larinya ke arah-arah sana sih. Ya sebenarnya bisa, cuma Digital nggak sih belum ya, pernah gue ya. Digital ya nggak belum cetak pernah ya. ya belum pernah gue lakuin aja sih, karena sekarang sejak convention di Indonesia juga udah mulai jarang, dan apalagi kondisi kayak sekarang ya, jadi rada rada susah gue untuk kepikiran untuk bawa bawa material kopinya ke sini sih gitu. Hmm, oke, oke, oke. Iya, iya. Cuma mungkin nantilah ada kesempatan, gue
pengen juga sih gitu. Karena beberapa komik gue juga yang udah publish, gue juga nggak megang, Dik. Nggak punya. Ya. Hmm. Wah, berarti Kepor kita masih punya banyak topik yang bisa dibahas dengan Giri. Ada Oh topik ya, ayo. komik lokal, topik komik Kickstarter, komik heavy metal kita bisa ulik lagi. Banyak ya. Iya, banyak dong, banyak. Tapi yang pasti itu 25 tahun gue tunggu November nih. Kita rayakan. Siap-siap. Ini emang baru gue cerita di sini nih. Eh, Baru cerita di engkau doang nih dengan iya, teman-teman berarti di sini. kita kasih judul 25 tahun Gary Gastoni berkarya. Weh, mantap. Tunggu tanggal mainnya. Oke? Ya, ya. Ya. Oh, jangan lupa kunjungin juga nanti di YouTube-nya gue ya. Oh ya, YouTube-nya. Nanti ditulis ini alamat YouTube-nya. Kepo harus Ya. kunjungi, kasih like, subscribe, terus share. Ya, Di YouTube sendiri banyak sketsa ya? Iya, gue itu time sketch aja sih, gambar-gambar. Buat Ya, yang gue mau sih belajar pengennya, bisa main-main di situ. ya boleh nanya-nanya apapun. Gue seneng banget sih bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi ilmu. Silakan aja, jadi bebas. Sip. Oke, kayaknya udah Ya. cukup. Terima kasih banget, Kang Gary. Ya, sama-sama Om Diki. Ya, sama-sama teman-teman. Season 2 nih baru pertama kali wawancara sama Gary. Memang sih sama lu kali pertama kali selalu ya. Iya, emang jodoh lu sama gua. Jodoh, jodoh sama gua, men. Lu harus jadi pembuka memang sih. Ya. Jadi ini season 2 pertama kali sama Gary wawancaranya. Dan dengan Zoom. Ya. Ini pertama kali saya iya. coba wawancara dengan Zoom, sebelumnya belum pernah. Iya. Ya mudah-mudahan ya pandemi segera berakhir, kita bisa bersua langsung, ketemu ya, ataupun dengan protokol kesehatan yang ketat pas lo berkunjung ke Bandung atau gua ke Jakarta, kita bisa ketemu, bisa dapat langsung. lo lagi ya, original lagi ya. Udah 2 tahun. Iya. Oke deh. Terima kasih Gary. Sama-sama. Kita bisa banyak belajar di sini. Semoga kita akan lebih sering, mulai sekarang mungkin lebih sering akan ada interview, biar banyak bagi-bagi ilmu, kita bisa bagi insight-insight dari artis, atau nanti mungkin kolektor, atau mungkin publisher. Kita bisa belajar banyak tentang komik di sini. Oke? Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye. Bye.